Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, panjang umur, dan Allah mudahkan semua urusannya dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, em, banyak sekali dari teman-teman saya yang curhat tentang masalah-masalahnya, tentang kehidupannya, baik dari sisi pekerjaannya, rumah tangganya, dan sebagainya. Nah, saya rasa penting saya menyampaikan bahwa di sini setiap manusia pasti memiliki masalah ya. Tidak ada manusia makhluk hidup yang di muka bumi ini tidak memiliki masalah, baik itu masalah kecil, sedang maupun besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan berupa wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Quran ini kan menjadi solusi karena Al-Quran adalah mukjizatnya baginda Nabi dan kita adalah umatnya. Maka kita bisa mengambil mukjizat itu untuk menjadi jawaban atau solusi dari semua permasalahan kita. Tidak ada masalah yang kecil, sedang maupun besar yang tidak terselesaikan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau dilihat dari redaksinya ayat ini, pertama al-usru dan yusron. Al-usru artinya kesulitan, yusron kemudahan. Coba perhatikan, yang pertama pakai alif lam. Yang kedua tidak pakai alif lam. Nah, dalam ilmu nahu yang pakai alif lam adalah ma'rifat atau bentuknya sesuatu benda yang pasti gitu. Sementara yusron tidak pakai alif lam dan dia gantinya itu adalah bertanwin, artinya bentuknya nakiroh atau bentuk umum. Nah, bisa disimpulkan bahwa kesulitannya satu, kemudahannya banyak. Sesungguhnya satu kesulitan, satu masalah pasti disertai gitu ya dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, seringkali kita selalu bingung gitu untuk menemukan solusinya. Padahal solusinya banyak gitu. Nah, solusi yang pertama ketika kita punya masalah, baik kecil, sedang maupun besar, terlebih yang besar ya kita pasrahkan aja dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita curhat sama Allah, ya. Kemudian setelah curhat sama Allah, baru kita berikhtiar memperbaiki masalah ini, masalah yang besar ini. Sumbernya dari mana? Ya, penyakitnya dari mana? Nah, obati ini penyakitnya. Misalkan masalah kita ini hutang. Ya, sebenarnya sih kesalahan kita sendiri ya kenapa berhutang gitu. Tetapi ya sudah terlanjur. Bagaimana cara melunasinya? Ya kita memohon lagi sama Allah untuk meminta obatnya. Ingat, hutang itu juga penyakit yang harus segera diobati ya. Karena membuat kita pusing, pikirannya jadi ruwet dan sebagainya. Dan kita tidak fokus untuk mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala karena memikirkan hutang terus gitu. Nah, berikhtiarlah gitu, mencari sumber-sumber rezeki yang lain. Setelah kita curhat sama Allah, kemudian kita mendekatkan diri nih sama Allah. Ya, solusinya itu untuk mengobati hutang, penyakit-penyakit kita gitu. Penyakit kita itu ya masalah-masalah itu. Kita mendekatkan diri sama Allah. Nanti Allah yang akan ngasih obatnya. Ya, adapun obatnya ya masing-masing pasti beda ya. Jalannya kan berbeda-beda. Ya, misalkan kita tiba-tiba obatnya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala jalan peluang berbisnis gitu ya. Ambil contoh nih Mak, sharing aja ya, kisah saya zaman dulu itu juga sama ya. Sangat minus sekali waktu tahun 2020 di masa pandemi. Dan di masa pandemi itu tidak ada penghasilan sama sekali. Karena waktu itu saya kan bisnisnya jualan kapling. Sementara pandemi, buyer-buyer atau konsumen-konsumen tidak bisa survei ke lokasi karena lockdown.
Sementara sumber saya hanya di situ-situ juga gitu. Nah, tabungan akhirnya terkuras habis. Jadi mantap makan tabungan. Nah, akhirnya Allah kasih solusi tuh. Solusinya dari sebagian tabungan saya dipakai untuk berbisnis yang lain, yaitu jualan dompet secara online ya. Kebetulan memang saya ada sedikit keahlian di sana. Akhirnya saya jualan dompet, beli 100 piece di Shopee dompet, total 5 juta ya, plus ongkirnya ya. Jadi harganya sih 45 jutaan, 45 ribu per piece. Kemudian saya beli 100 piece, harganya 5 juta total ya. Kemudian saya pasarkan via online, harganya saya jual menjadi 189 ribu karena ada biaya iklan ya, waktu itu 100 ribu. Nah, total dalam 1 bulan itu saya menghabiskan iklan 4 juta. 100 piece itu alhamdulillah habis. Kemudian saya punya keuntungan dari situ sekitar bersihnya ya 8 jutaan. Bersihnya profit 8 jutaan. Setelah dipotong biaya-biaya yang lain ya, biaya iklan, biaya beli dompetnya dan sebagainya. Nah, itu adalah solusi gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba solusi itu ya berbentuk ilham. Kalau kepada nabi mah wahyu, ya kepada kita mah ilham. Kita dikasih inspirasi gitu. Jualan apa ya? Jualan apa ya gitu. Nah, kemudian juga itu Allah kasih jalan lagi, yaitu melalui wasilah akhirnya jualan yang lain gitu, seperti apa ya, alat-alat mobil gitu ya. Waktu itu belum ramai TikTok, itu tahun 2020. Sekarang ramai TikTok bisa lebih dahsyat sebenarnya ya, jualan di TikTok. Nah, saya via Facebook Ads waktu itu. Nah, itu kan bagian dari solusi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana teman-teman masalahnya nanti dikasih solusinya seperti apa? Kalau saya kan ada ilmu tentang Facebook Ads, teman-teman tidak bisa misalkannya, pasti Allah kasih jalannya dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah itu tidak akan pernah memberatkan hambanya. Ya. Pasti sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Nah, ketika kita punya utang dan semuanya itu kita sendiri yang berbuat, ya kita harus bertanggung jawab. Nah, lalu ya kita perbaiki nih, berhijrah lah, ya berhijrah dari berhutang menjadi tidak berhutang. Itu ya teman-teman sekalian. Kemudian ada salah satu wirid yang biasa amalkan, yaitu sholawat, Jibril waktu itu. Jadi sholawat Jibril ini saya baca bukan hanya setelah sholat, tetapi sepanjang waktu. Ya, saya bawa apa namanya tuh, tasbih elektrik ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kemanapun saya pergi, dalam hati bersolawat, karena ingin memohon kemudahan sama Allah, memohon jalan, memohon solusi. Kemudian saya membayangkan semuanya agar semuanya terbebas. Nah, alhamdulillah ya Allah kasih jawaban semuanya melalui wasilah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi buat teman-teman ya yang saat ini menonton video ini, ya barangkali video ini hadir di beranda YouTube Anda, coba tonton sebentar saja beberapa menit. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah solusi buat permasalahan-permasalahan hidup. Insya Allah tidak ada masalah dalam hidup ini yang tidak terselesaikan. Ya. Coba deh, dalam Al-Quran juga ada ya kisah Nabi Ibrahim tentang beliau mau dibakar oleh Raja Namrud waktu itu. Malaikat datang, silakan mau minta apa? Kata Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah jadi penolong. Dan Allah datang langsung berfirman, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untuk Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya tidak kedinginan, tidak kebakaran, tidak kepanasan, malah menggigil kedinginan karena apinya menjadi dingin. Nah itu teman-teman sekalian sudah dibuktikan kepada para nabi dan rasulnya, pada kekasih-kekasihnya. Nah, kita berarti kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya harus deketin Allah, kemudian berdoa, bersyukur dan bersabar. Udah itu aja. Insya Allah terselesaikan.